Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang saya hormati Pak Sohaib Latif selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Yang saya hormati Ibu Ucup selaku staf dari Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, para calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan 10, ada Bu Yeni Arsa, Pak Komarudin, Pak Nyanyang Gus, dan yang terakhir Pak Abdul Syukur, serta Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Jesinga yang sama-sama saya muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, yang mana pada hari ini, di hari yang baik ini, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri ikut serta dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh para guru calon penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk acara pada hari ini, yang pertama dari pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan doa, yang ketiga ada sambutan dari sekolah, dan yang keempat nanti akan ada presentasi dari calon guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Jesinga ini dengan bersama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya supaya acara kita lebih hikmat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan doa yang akan dibimbing oleh Pak Ustadz Komarudin. Pada Pak Ustadz Komar, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama mengadakan kedua tangan kita, berharap dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam acara diseminasi modul 1.4 yang positif berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah tirudillah wa bi kalimatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hayyul qayyum jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli syahadatin rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafini amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min zamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha ajabaitikal haram wa ziyarati qabrin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbaran qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi fil lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zikna badan wa halawata munazatika. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamilna bil afiyah. Allahumma tawil umurana wa sabit imanana wa nawwir qulubana
wa hasil kullu ma qasidana ya Allah antal maqsud bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hasil tawil umurana wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa hasil kullu ma qasidana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal zubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Ustaz Komar yang sudah membimbing kita membacakan doa, dan apa yang dibacakan, apa yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di sini dengan penuh dengan keberkahan dari Allah. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan sekolah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Suhaib Latif selaku wakil kepala sekolah bagian guru. Pada Pak Suhaib, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, hari ini kita dianugerahi kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan acara, salah satu dari acara tahapan JGP Angkatan ke-10. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi keluarganya, bagi kita juga semua sebagai umat penerus desa. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai yang tertua dan dituakan, memang yang tertua, dituakan. Izinkan saya menyambut atas nama Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan kata-kata sambutan dan banyak tentang langkah-langkah tahapan CGP yang ke-10 ini. Bahwa CGP angkatan yang ke-10 di kita kebetulan ini rada lembei obatannya. Biasanya duaan pernah hanya satu orang. Tapi kali ini alhamdulillah ada 4 orang, mulai dari Pak Abdul Syukur, Pak Komar, Pak Nyanyang, dan Miss Jenis. Semoga kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, termasuk desiminasi hari ini. Kalau dilihat dari namanya sih, desiminasi itu menularkan hal-hal yang baik ya. Iya. Berbagi praktek baik, menularkan kepada yang belum. Ya, alhamdulillah yang ada di depan ini hanya yang sedang bicara yang belum dan tidak akan pernah. Alhamdulillah. Ya. Benar yakin. Harus yakin. Sudah tidak lulus sensor. Ya, semoga apa yang dilakukan, dikerjakan, baik online maupun offline pada kegiatan CGP ini berkah dan maksud dan tujuannya tercapai. Ya, cita-citanya tercapai. Tentu cita-citanya kan lulus ya. Semoga lulus semua. Amin. Itu kata-kata yang paling sakti. Lulus semua. Sehingga keringat yang sudah ditumpahkan
waktu yang sudah banyak dikorbankan, juga pulus-pulus yang sudah dikeluarkan, tidak sia-sia. Karena tidak harus mengulang lagi. Mending kalau mengulangi otomatis. Gimana kalau seleksi lagi? Ada daftar tunggu dan sebagainya, luar biasa. Jadi kita berdoa, tadi sudah didoakan, ya, kita mengamininya. Mudah-mudahan keempat-empatnya ini segera mendapat predikat lulus sempurna dan memperoleh sertifikat yang disediakan keempat-empatnya. Demikian, bila itu dikolikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Latif yang sudah menyampaikan sambutan. Ya, kita harus dukung semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan setiap langkah dari calon guru penggerak ini karena masih panjang Bapak Ibu. Ini baru modul 1.4, sedangkan modul itu sampai 3.3 jadi masih panjang. Ini baru awal, baru mau merangkak gitu kan ya, belum berlari gitu kan ya. Biasanya kalau sudah modul 3 mulai itu sistem ngebut gitu kan ya. Itu lain lagi tugasnya. Tapi mudah-mudahan keempat guru ini selalu diberikan kekuatan kesehatan ya. Ulah diskusinya. Nah, sehingga bisa lancar lah lulus predikat. Tidak hanya sekedar baik, tapi harus menjadi amat baik Pak. Harus punya target, tidak hanya sekedar baik saja lulusnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yakni diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh angkatan 10 CGP dari SMA Negeri 1 Singa. Mungkin nanti secara bergantian, tadi mulai dari Miss Yeni Arsa dulu, kemudian dilanjut oleh Pak Nyanyang Kus. Setelah selesai dari Pak Nyanyang Kus dilanjut dengan Pak Ustadz Komar, terakhir baru Pak Abdus Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Arsa dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Kali ini ingin membagikan praktik baik, yaitu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Selama ini kita ngomong atau bicara tentang budaya positif itu hanya melalui teori, atau kita selalu mengajarkan disiplin positif atau budaya positif, tapi ternyata untuk mempraktekannya secara langsung itu agak sulit. Nah, di dalam diseminasi ini kita ingin membahas, kita belajar bersama ya Pak, kita diskusi aja Pak Bu. Kita bukan menggurui atau ingin lebih yang berdiri ini lebih baik, tidak. Tetapi kita saling berbagi. Kalaupun nanti ada pengalaman-pengalaman atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung ya Pak, Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada dasarnya kita semua sudah yakin bahwa dari kecil kita udah diajarkan disiplin. Dari rumah, dari orang tua kita, dari guru-guru SD kita, sampai akhirnya kita menjadi orang yang dewasa seperti ini. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita yakini bahwa mana yang baik, yang benar, yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan. Kita memahami ini semua. Itu sudah mendarah daging di dalam tubuh kita. Sebagai contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya, atau tidak berisik atau berbicara ketika ada guru sedang menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas, gitu. Itu semua kita sebenarnya sudah memahami, sudah tahu. Tapi sebagai bagaimana penerapannya di dalam kelas atau di sekolah? Oke, dari itu kita akan mulai dari yang paling simpel. Perubahan paradigma. Di sini ada sebagai contoh A dan B. Sebagai contoh misalnya saya A. Saya A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Atau misalnya kita kan dulu waktu kecil pernah ya belajar main umpet-umpetan barang tuh. Ya, kita main koin aja yang paling sederhana. Di mana nih koin gitu kan? Ada di tangan sebelah mana?
Nah, sebagai A, kita yang punya koin ini, kita berhak membuka atau menutup kepalan tangan kita. Sebagai B, itu dia juga mempunyai cara-cara tertentu untuk bagaimana supaya si A ini mau membuka kepalan tangannya. Bisa dengan memuji, ih tangannya bagus deh, coba dilihat, buka dong gitu. Atau mungkin dengan membujuk, coba lihat dong gitu. Tapi kita sebagai kontrol, sebagai orang yang mempunyai hak atau mempunyai kuasa untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita, kita berhak untuk bilang tidak atau bilang iya, gitu. Itu yang seharusnya memang kita lakukan karena kita berhak mempunyai kontrol atas diri kita sendiri. Kita mempunyai hak untuk mengatakan iya atau tidak akan sesuatu yang memang menurut nilai-nilai atau nilai kebajikan-kebajikan yang telah kita yakini sebelumnya, gitu. Tapi si B itu mempunyai hak juga untuk memujuk, memberikan iming-iming atau bahkan yang paling ekstrimnya bisa dengan berupa ancaman. Ayo buka, kalau nggak dibuka nanti kamu misalnya nggak saya kasih, nggak main sama saya. Bisa seperti itu, ya. Tapi itu kembali lagi, kita sebagai A mempunyai hak untuk membuka atau menutup. Begitupun dengan disiplin. Kita mau berangkat ke sekolah telat atau tepat waktu, itu tergantung kita. Kitanya mau berangkat lebih awal atau lebih siang, itu kontrol ada di dalam diri kita sendiri, gitu. Kita lanjutkan. Di sini ada control theory, choice theory by Dr. William. Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Bisa nggak kita mengontrol murid? Bu Naskah, menurut Bu Naskah kita bisa nggak mengontrol murid kita? Bisa nggak Bu Naskah kira-kira? Sebagai guru, kita bisa nggak mengontrol murid-murid kita di dalam kelas? Bisa. Oke, dengan cara apa? Cara-cara apa atau trik-trik apa yang Ibu lakukan supaya bisa mengontrol murid-murid Ibu di dalam kelas? Kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan yang di awal ya Bu ya, biasanya ya. Oke, terima kasih Bu. Lalu yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita yakinkan dulu bahwa keyakinan kelas yang tadi itu efektif nggak dilaksanakan di dalam kelas. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu harus dibuat secara bersama. Beda dengan peraturan ya Bu ya. Kalau peraturan kan kita tinggal mematuhinya saja. Peraturan itu dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan dan kita tinggal menjalankan kalau memang kita sudah sepakat di awal ya Pak. Contoh pada waktu kita masuk ke dalam satu institusi. Tapi beda dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus didiskusikan bersama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Yang tadi udah saya bilang, kita punya kepalan tangan, kita punya hak untuk buka atau untuk tutup. Orang lain yang ada di sekitar kita itu boleh membujuk, merayu, mengiming-imingi, bahkan mengancam. Tapi tetap kita yang punya kontrol, gitu. Apakah kita mau buka atau tutup? Kalau kita memang pada dasarnya, oh ya deh nggak apa-apa deh dibuka. Misal anak datang telat, ketika datang telat kita udah tanya, kita udah lakukan restitusi. Oh ternyata memang ya nggak jadi masalah kalau menurut kita ya masuk silakan. Nah itu kan kita yang membuka, gitu. Tapi kalau menutup itu tergantung lagi. Oh kayaknya ini udah harus pindah ke BK dulu, gitu. Harus dibicarakan lebih panjang lebar. Itu beda lagi ya Bu ya, Pak. Sekarang kita lihat stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pak Imam? Pak Imam bisa nggak mengontrol diri Bapak dan murid-murid Bapak di dalam kelas? Insya Allah. Oke. Kalau menurut Bapak, Bapak ini berusaha mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan Bapak, atau
berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia? Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kenapa Bapak melakukan hal itu? Ya, karena kalau kita menginginkan seseorang sama dengan kita itu sulit. Tapi kalau kita melihat sisi pandangan orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, menurut mereka itu kita akan mengikuti, maka kita akan tidak akan kecewa dengan apapun yang terjadi. Jadi kalau dalam pembelajaran itu, murid tidak harus ya pandangan kita itu harus sama. Murid harus tiru pandangan kita. Karena apa? Kalau murid tidak bisa apa yang kita ajarkan harus sama seperti itu, maka kita sebagai seorang guru akan kecewa. Tapi bagaimana caranya murid itu yang penting bisa ya apa yang kita ajarkan, murid itu bisa walaupun dengan caranya sendiri. Seperti itu bisa. Oh seperti itu ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak sudah memahami dan menjalankan, menerapkan teori kontrol pilihan yang memang sudah seharusnya ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Wah berarti memang itu sulit ya Pak. Kadang-kadang kita terlalu berharap akan sesuatu atau seseorang. Nah betul. Ketika kita berharap kan pasti ada jangkauan yang ingin kita capai. Iya. Tapi Bapak tidak melakukan hal itu ya. Takut kecewa. Betul sekali. Berharap hanya kepada Allah ya Pak. Betul. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk yang poin berikutnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Oke, Bu Naskah. Untuk perilaku yang sudah Ibu jalankan saat ini, sampai saat ini loh Bu ya, maksudnya perilaku mana yang telah Ibu laksanakan? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, yaitu anak telat. Terus Ibu bilang memang kamu dasar, yang malam pasti begadang gitu kan, langsung dijudge gitu. Nah tetapi ada nih pilihan, semua perilaku mempunyai tujuan. Apa yang telah Ibu laksanakan selama ini? Kalau dari awal pendapatan kelas berarti perilakunya sebagai kesalahan. Oke. Soalnya kesepakatan kelasnya tadi melanggar berarti ya Oh gitu, kalau melanggar berarti kesalahan ya. Berarti berdasarkan kesepakatan kelas ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi pada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, poin ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bu Ati, Ibu pernah nggak dikontrol sama orang lain? Maksudnya dipengaruhi secara besar gitu ya, apalagi keputusan-keputusan penting. Pernah nggak Ibu seperti itu? Atau tidak, justru Ibu lebih mengontrol pada diri dirimu sendiri? kayaknya ini deh orang lain bisa mengontrol saya. Oh, justru orang lain masih mengontrol Ibu ya? Berapa persen kira-kira itu Bu, kontrol orang lain terhadap Ibu? Di bawah 50% lah. Di bawah 50%. Berarti faktor-faktor eksternal masih banyak mempengaruhi Ibu ya? Siapa aja kira-kira Bu faktor-faktor itu? Keluarga? Keluarga, orang terdekat. Oh gitu. Nah kalau untuk di lingkungan sekolah, faktor mana aja yang mempengaruhi lingkungan Ibu? Seperti ini Bu, yang mengontrol Ibu? Rekan sejawat gitu. Oke. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk penyanyi, bagaimana penyanyi? Stimulus mana yang telah Bapak laksanakan untuk saat ini? Terkadang dua-duanya bisa muncul. Oh gitu. Iya, karena tergantung situasi dan kondisinya. Oh gitu. Tapi idealnya ya memang kolaborasi dan konsensus. Idealnya ya. Bu, Iya, idealnya. Tapi ya saya juga tidak menutup mata. Terkadang ada hal-hal lain yang memang membutuhkan pemaksaan. Iya. Kata kuncinya seperti itu. Contohnya Pak, boleh berikan contoh untuk yang pemaksaan itu istri Bapak bisa nggak? Salah satu berkaitan dengan kebiasaan. Oh iya. Ini banyak hal lah, tapi jelas controlling ini lebih banyak oleh kolaborasi dan konsensus. Artinya kan komitmen. Oh.
berarti sama seperti kesepakatan juga ya Pak ya? Iya. Oke, yang terakhir, model berpikir menang kalah atau model berpikir menang-menang. Pak Novan, sampai saat ini mana yang telah Bapak laksanakan? Oke, yang Teori pilihan. Pilihan dalam hidup Bapak yang telah Bapak laksanakan atau terapkan selama ini. model berpikir menang atau kalah. Menang atau kalah? Oh, justru masih menang dan kalah ya Pak? Oke. Ada bentuk penerapan yang telah Bapak laksanakan menang kalah itu? Dalam situasi kayak gimana? Iya, misalnya kan kalau win-win solution kan misalnya gini ya, kita tetap mengalah, tetapi pada dasarnya kita menang ya. Tapi kalau menang untuk menang kalah itu kan berarti emang ada yang menang, ada yang kalah gitu. Ya, karena kita juga emang nggak boleh mikir soal kita tuh harus menang terus. Jadi ada kalanya kita tuh harus legowo dengan pilihan kita. Kalau kita ngerasa kalau kita kalah, ya Seimbang. Harus seimbang ya, balance ya. Oke, terima kasih untuk diskusinya. Berarti dari tabel ini pun teori dari William tadi ya, Dr. William itu stimulus respon yang harus teori kontrol ini balance dari jawaban Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih atas jawaban dan diskusinya. Kita lanjutkan disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini dijelaskan Pak, Bu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Maknanya bahwa belajar disiplin diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kembali kan tadi sebenarnya kan kita sudah mengetahui atau memahami nilai-nilai kebajikan yang telah kita dapatkan dari kita kecil, dari kita sebelum dewasa tadi, dari pahami ya. Maka ketika kita masuk ke dalam lingkup yang lebih luas, contoh sekolah yang tadinya anak di rumah, terus ketemu lingkungan TK, SD, SMP, ketemu nih dengan peraturan-peraturan, maka si anak ini pasti memahami disiplin yang telah dibawanya dari rumah dibawa ke sekolah. Nah, tugas dari sekolah menebalkan. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Gitu kan? Nah, ketika itu sudah ada di peraturan atau kesepakatan di dalam rumah bahwa itu adalah perbuatan yang positif, membuang sampah pada tempatnya. Ketika masuk ke dalam lingkup yang lebih besar, maka itu akan mudah diterapkan. Hanya meneruskan saja. Beda dengan kalau yang kita di dalam rumah sudah buang sampahnya sembarangan, berantakan. Itu untuk menerapannya pun agak sulit dan kontrolnya pun agak sulit. Nanti di lingkungan yang agak besar atau lebih luas. Oke, yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Bu Naska datang ke sekolah mau ngapain? Tujuannya? Mau ngajar. Dengan harapan apa mengajar putra putri ibu di dalam kelas? Oh gitu. Perilaku ya Bu yang dirubah ya. Disiplin positifnya ya, bukan mentransfer ilmu aja ya. Bukan. Atau mengajarkan 5 kali 10 sama dengan 50. Tidak hanya begitu ya Bu ya. Berarti justru yang ditebalkan adalah disiplin positifnya, yaitu perilakunya. Nah, itu tujuannya. Oke, terima kasih Bu. Yang berikutnya yaitu model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol nih. Kita sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol. Satu diantaranya yang paling dominan, dan saya diantaranya itu adalah sebagai penghukum. Ya kan? Di sini ketika orang atau murid kita melakukan suatu kesalahan, pada umumnya kita akan melakukan hukuman. Entah itu berupa berdiri dulu di depan kelas, gitu kan? Atau mungkin kalau guru olahraga lari lapangan, ya kan? Keliling lapangan.
Nah, ini yang paling dominan atau sering dilakukan oleh para guru. Lalu yang berikutnya yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Nggak dihukum, tapi dibikin rasa bersalahnya lebih-lebih. Gitu. Kamu tahu nggak kalau itu salah? Kalau kamu melakukan itu, apalagi kalau sampai ada suatu hari kamu tuh, itu adalah suatu pembuat rasa bersalah. Dan insya Allah itu anak ya, ketika dibikin rasa bersalahnya semakin besar, dia jarang Bu, Pak, dia justru merasa iya ya saya salah. Ketika dia ditekan rasa bersalahnya semakin tinggi, maka dia pun semakin lupa dengan kesalahannya. Justru akan diulangi lagi. Itu biasa yang terjadi di lapangan, apalagi sebagai penghukum ya. Lalu yang berikutnya yaitu teman. Kita sejajar dengan murid kita, nggak apa-apa. Kamu melakukan hal itu nggak apa-apa. Nanti juga ibu bantu, misalnya melakukan apa kesalahan, tapi tetap kita merangkul dia sebagai teman. Ada keuntungannya ketika kita menganggap murid kita sebagai teman. Satu, dia menjadi akrab sama kita, ya kan? Terus dekat, bahkan menganggap kita sebagai bisa aja sebagai soulmate, cerita atau masalah-masalah yang dia hadapi. Tetapi ada kekurangannya. Justru ketika dia menganggap kita sebagai teman, murid akan lebih bergantung kepada gurunya. Dia akan merasa, oh dia nggak apa-apa deh, soalnya ada misalnya gini, oh di situ ada misi ini nggak apa-apa lah, gitu. Misi inilah, jadi lebih ketergantungannya lebih tinggi daripada kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang terakhir yaitu manajer, ini yang paling tinggi. Manajer itu kan pengelola ya. Kita nggak menghukum dia, nggak membuat dia merasa bersalah. Kita juga tidak memposisikan dia sebagai teman akrab. Pemantau yang terakhir, yang berikutnya sebenarnya ada pemantau. Nah, pemantau ini hanya melihat sejauh mana progresnya, gitu. Tetapi yang paling tinggi adalah manajer, yaitu sebagai pengatur, pengelola. Bagaimana nih sikap-sikap dia nih udah mulai berubah atau belum? Oke, ini yang paling tinggi ya, Bu, Pak. Lalu yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kalau dulu kita masih kecil, masih bayi, masih anak-anak, kita pengen jajan. Sampai nangis-nangis kita minta jajan sama ibu kita, sama bapak ya. Beliin dong permen. Sampai nangis-nangis kata bapaknya gini, ya udah pijitin dulu. Dipijitin demi dapat permen, ya kan? Demi dapat apa yang dia inginkan. Tetapi ketika kita sudah dewasa, hal itu akan bergeser. Buat apa kita dikasih permen tapi misalnya kita harus kerjanya berat banget gitu kan? Nah, kita akan bergeser. Bergesernya itu apa? Mendingan gak dikasih permen daripada harus melakukan hal-hal yang lebih berat lagi misalnya gitu, atau melakukan hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Lalu yang berikutnya yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Bu Desi pernah nggak di dalam satu komunitas Bu Desi itu nggak diterima di satu lingkungan itu, rasanya gimana? Kecewa. Sebagai kompensasi bentuk kecewanya itu gimana? Menjauh. Semakin jauh ya Bu dari komunitas itu. Ya. Nah, Ibu di sini merasa diterima dan mendapatkan kasih sayang atau tidak Bu? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti Ibu diterima ya di sini ya? Udah saya nggak mau. Lalu kita berikutnya adalah kesenangan dan kebebasan. Aduh, paling seneng nih kalau ngomongin kebebasan. Sekarang kan kurikulum merdeka ya, merdeka gitu kan. Ya, kita bebas nih memberikan pendapat-pendapat kayak tadi keyakinan kelas. Si murid boleh memberikan ide-ide pendapat melalui keyakinan kelas tadi supaya bisa diterapkan bersama. Oke. Berikutnya, apa itu makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Oke. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya, ilmuwan-ilmuwan zaman dulu ya Pak ya. Oke. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Kita harus disiplin waktu. Udah jam 7 kurang, lari gitu kan. Gerbang mau ditutup gitu. Kalau enggak nanti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Itu makna disiplin yang kita terapkan selama ini, Pak. Gitu. Karena kita ada nih, kalau kita tanya nih, boleh deh di polling. Kalau anak-anak yang datang agak telat terus mereka lari-larian, boleh ditanya, kenapa kamu buru-buru masuk ke dalam kelas atau ke dalam lingkungan sekolah? Udah jam 7 kurang, Bu. Kenapa? Takut dihukum. Ya kan? Takut nanti dapat konsekuensi. Nah, makanya ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Karena ada unsur paksaan di dalamnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kayak tadi Bu Naska, datang ke sekolah tujuannya ngajar, ingin mengubah perilaku putra-putrinya di dalam kelas. Bukan semata-mata ingin mentransfer ilmu, ngajar matematika, ya, atau menilai yang pada akhirnya dapat nilai nanti di raport sekian misalnya. Bukan itu tujuannya. Tujuan yang paling mendasar adalah tadi membuat atau memperbaiki yang memang sudah ada, yang sudah baik, jauh lebih baik. Oke. Untuk ini berada di bawah satu payung atau dalam satu naungan ketika keyakinan kelas untuk saling menghormati, nilai kebajikannya adalah hormat, keyakinan nilai dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Ini hanya beberapa contoh saja, tapi meskipun beberapa contoh, biasanya inilah yang sudah kita lakukan di sekolah kita seperti ini. Apalagi kita lihat siswa kita ketemu di gerbang, salaman ke kita, ketemu lagi di kantor, salaman lagi, ketemu di masjid, salaman lagi. Tapi ini adalah luar biasa. Ya, sungguh berhasil guru-guru untuk mencetak bagaimana seorang siswa menjadi pribadi yang memiliki alat budi pekerti, ya. Luar biasa. Digabungkan keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa part tadi dilaksanakan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi tidak hanya kita saja. Seorang kepala sekolah nggak hanya menentukan sendiri, nggak bisa. Kemudian Wakasek juga tidak bisa menentukan sendiri peraturan itu, akan tetapi harus bersama-sama. Ya kita juga sebagai guru, jangan hanya mentang-mentang kita guru. Ya, pokoknya kalian bagaimana bapak saja. Nah ini nggak bisa ya. Tapi siswa pun harus mencurahkan keinginan mereka. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah atau kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Dilihat dulu, diapresiasi dulu, kemudian ya, oh ini sudah sesuai, kemudian baru disepakati. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa selanjutnya bisa diletakkan di dinding. Ya, boleh ya ini di kelas kita nih sebagai wali kelas, inilah keyakinan kelas 12 MIPA 3. Ini semua tuh bisa dibaca. Ya. Kenapa tadi saya katakan kalau hanya ditempel saja tanpa ada keyakinan, siswa tidak mengikuti. Tetapi ketika sudah ada kesepakatan, kemudian kita tempel dalam satu tulisan, maka semuanya akan mengikuti. Baik, itu saja mungkin dari saya. Nah ini contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif. Betul, tidak hanya siswa, terutama gurunya. Jadi harus diawali oleh gurunya. Karena guru itu adalah sebagai uswah atau sebagai cerminan bagi semua siswanya. Kalau kitanya tidak baik, kitanya menurun ketidakbaikan, maka siswa pun akan meningkat. Dan bahkan di SMA ini adalah lebih rentan lagi.
Ya, segala tindak tanduk langkah kita dinilai oleh siswa SMA. Jadi jangan kaget ketika ada siswa ngomong ke kita, ya bagaimana saya mengikuti bapaknya aja tidak melakukan. Nah, ini jangan sampai. Jangan sampai. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik tadi sudah, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini. Jangan sampai ada siswa kita nanti ada yang ngambil barang siswa yang lain gitu ya, yang berharga seperti yang dicontohkan di video-video yang sudah ada yang ngambil makanan orang juga. Nah, berkomitmen terhadap setiap tugas, kerjakan tugas, kalau tidak paham tanyakan. Ini adalah kesepakatan. Jangan merasa takut kepada guru, jangan merasa takut pada yang benar. Ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Ini juga adalah satu adab ya. Satu adab. Ini harus dilakukan. Tidak hanya siswa, kita juga harus melakukan. Ketika ada yang sedang berbicara, hargailah. Selanjutnya adalah mengedepankan kejujuran. Nah ini ya, gampang-gampang susah ya kan, mengedepankan kejujuran. Kadang-kadang kalau tidak ketahuan bohong gitu. Nah nggak tahu ini biarin. Tapi kalau kadang-kadang mahasiswa itu berani jujur ketika sudah ketahuan. Ya. Tapi kalau tidak ketahuan, enjoy saja karena tidak ada yang melihat. Kalau dia meyakini dalam versi pendidikan agama Islam, yakin bahwa tidak hanya manusia yang melihat, saya yakin kejujuran akan lebih utama daripada mereka harus ketahuan lebih dulu. Ada 15 menit di kelas sebelum pembelajaran. Ini nah, tidak hanya siswa ya, kita juga mungkin ya, dan memang harus kita. Kemudian menyimpan kembali barang pada tempatnya, disesuaikan, mengerjakan sendiri saat ulangan. Nah, ini sekarang momennya adalah lagi ulangan. Jadi pengawas harus pintar-pintar melihat, menilik-lirik. Nah, karena ini kan sudah menjadi kesepakatan sekolah ya, kesepakatan kelas juga yang mereka lakukan bahwa tidak boleh melihat hasil ulangan orang lain, apalagi dengan ancaman. Baik, itu saja. Saya lanjutkan kepada Bapak belum. Masih. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau kita ngomong-ngomong kebutuhan dasar, yang kita pikirkan kebutuhan dasar manusia adalah, nah ini apa ya? Makan sepintas ya, ini makan, diri dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah buka yang pertama ini, kebutuhan dasar seorang guru berperan dalam menciptakan disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik semua manusia. Ya, kemudian ada tujuannya semua ini. Ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini sudah jelas tadi dijelaskan oleh Bu Yeni Arsa ketika sudah waktu kecil ingin beli permen, ya dengan dalil supaya kalau ingin dapat permen persiapin dulu bapaknya. Seperti ini ya, tapi kita nurut ketika kecil. Tetapi karena kalau sekarang kita berubah di masa dewasa, untuk apa? Ya? Hanya untuk permen satu saja, kita harus capek-capek dulu. Nah ini kebutuhan. Artinya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya ya sehat, kemudian rumah, ya makan, gitu adalah salah satunya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya. Kita maknai saja biologis ya, seperti apa mungkin tidak hanya itu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu adalah sebetulnya meskipun dia di poin kedua, akan tetapi bisa menjadi poin pertama. Ya, kalau mereka memiliki kasih sayang kemudian sudah merasa senang, segala sesuatu ketika kita sudah senang apapun akan bagus. Ya, karena kalau lagi senang. Berbeda ketika kita lagi tidak senang ya. Atau kita merasa tidak diterima oleh orang. Untuk bergerak saja kita terbatas. Mau ke sana tidak ada teman, mau ke sini nggak ada yang ngajak ngobrol. Ya. Nah itu adalah yang ciri yang tidak diterima. Tetapi ketika kebutuhan dasar yang 5 ini, yang kedua rasa kasih sayang dan diterima, ini hubungan dan koneksi sosial, status sama lainnya. Ya, manusia dengan manusia yang lain untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, tadi ditanyakan kepada Bu Desi, ya kalau saya tidak memiliki rasa kasih sayang, saya kabur dari sini. Ya, sudah jelas. Maka ciri bahwa kita ini adalah bisa dalam satu kelompok, bisa baik dan sebagainya itu karena adanya kasih sayang. Ini penting banget Bu ya.
Selanjutnya penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, ini maksudnya keinginan untuk dianggap berharga itu bukan berarti kita ingin selalu hebat di mata orang. Ya, kalau dalam istilah agama Islamnya PAI itu adalah hubus syukur, ingin selalu masuk di depan orang. Ya, setiap orang harus menganggap dia itu adalah hebat. Nah, ini bukan ini yang dimaksud, bukan ini yang dimaksud. Akan tetapi ketika kita untuk dianggap berharga itu memberikan nilai positif kepada yang lainnya, memberikan nilai positif kepada yang lainnya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan, free, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, jadi kalau kita memiliki sesuatu unek-unek tapi tidak bisa mendapatkan solusi dari diri sendiri, maka kita harus, ya mau tidak mau harus menganggap ada orang yang bisa memberikan solusi kepada kita. Kenapa? Karena kelemahan manusia itu adalah kelemahan manusia adalah banyak ya. Meskipun dia memang memiliki dasar, tapi ada yang tidak bisa memberikan solusi. Orang yang biasa-biasa saja tapi bisa memberikan solusi. Bahkan ketika kita di dalam suatu instansi ada yang dituakan tapi tidak bisa memberikan solusi. Hanya tuanya saja, tapi dia tidak bisa memberikan solusi. Ada yang memang muda bisa memberikan solusi. Ini yang dimaksud seperti itu. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, have fun. Ya, ini. Ya, jadi kalau kita udah senang, tadi saya katakan, ini bisa lebih paling yang bisa mendominasi dari keempat tadi. Kebutuhan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, bermain dan tertawa. Ya, bukan berarti tertawa. Bagaimana ya kita merasa enjoy kalau gitu. Sementara kewajiban lain ya seorang guru, pokoknya mas saya ngajar yang penting saya senang saja lihat si Anu. Bukan berarti seperti itu. Kemudian meskipun adalah kebutuhan dasar manusia, akan tetapi dari rasa kesenangan ini adalah yang bisa menjadikan kita itu dilihat dari kita oleh orang lain, merasakan dan menularkan kesenangan terhadap orang lain. Sehingga orang lain bertanya, kelihatannya itu kok enjoy saja, padahal kerjaannya numpuk. Nah, tapi kita bisa memberikan solusi, ya kita lakukan saja dan nilainya itu adalah kesimpulannya adalah setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ini ya, kadal fakru yakun kufran. Ya. Setiap segala sesuatu dari kekurangan maka akan dijadikan atau melakukan jalan yang tidak sesuai dengan syariat atau dengan nilai kebajikan. Kita sebagai manusia yang memang sehat, sebagai pendidik, ketika kita ini memiliki masalah, kemudian tidak bisa dengan cara positif, pertahankanlah, cari solusi untuk jalan positif. Terakhir ini ya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran seorang yang menyimpan gambaran representasi diri dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat seorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar tadi yang 5. Dunia berkualitas adalah gambaran terbaik dalam hidup yang membuat hidup seseorang menjadi lebih berwarna, lebih baik lagi. Ya, kita adalah hidupnya di dunia, maka tujuan kita adalah untuk akhirat, maka buatlah dunia ini menjadi baik sehingga kalimat kalimat dunia mazratul akhirah, berbuat baik di dunia untuk kebaikan di akhirat. Berbuat baik dalam diri kita yang ditularkan kepada siswa, bertujuan supaya anak-anak kita juga menjadi lebih baik dari kita. Itu saja. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Bapak Abdul Syukur. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan. Di sini saya akan sedikit memaparkan 5 posisi kontrol guru. Kita lihat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama di sini ada penghukum. Tadi sudah dibahas sama
Artinya penghukum dampaknya baik atau tidak penghukum ini? Tidak ya, negatif ya. Bisa menimbulkan amarah terhadap diri siswa dan bahkan bisa menimbulkan dendam. Betul. Berkepanjangan. Itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kan ingin jadi guru yang kenal dan dikenang oleh siswa-siswa kita, guru yang baik, gitu kan ya. Guru yang jadi suatu saat kita murid-murid kita sudah dewasa, ya sudah lulus dari SMA, tentunya akan bertemu dengan kita. Oh, itu Pak Nyanya yang dulu pernah menghukum saya, itu ya gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan itu Pak Pukul yang baik, yang kedua di sini ada pemberi rasa bersalah. Bagian dari positif control dulu juga ya, pemberi rasa bersalah. Kasihan, ya udah pakai baki datang ke sekolah misalkan terlambat, mungkin terlambat dia sudah pasti punya alasan. Iya. Kita bikin itu masalah salah, kasihan ya. Nanti ya ini akan memberikan penilaian yang akan timbul penilaian dalam diri siswa. Oh, ternyata saya seperti ini. Iya. Oh, ternyata saya seperti yang tidak diharapkan oleh bapak ibu guru misalkan, gitu kan ya. Terus juga kalau orang yang baperan langsung dibawa ke perasaan, gitu kan ya, bisa memberikan dampak kepada fisik maupun psikis. Jadi jangannya bapak ibu ya, Siap. kita menggunakan posisi kontrol di nomor 2. Yang ketiga, teman, nah ini bagus bagi kita di SMA ya. Ibu-ibunya sudah mau beranjak dewasa ya. Pada poin nomor 3 di sini bagus sekali kita menganggap murid itu sebagai teman kita, sahabat ya. Biar ketika kita menyampaikan materi dapat dengan mudah nih. Tapi ada juga di awal sama Bu Ida, saya sudah disinggung ya, akan menimbulkan rasa ketergantungan terhadap siswa. Dan suatu saat kalau misalkan kita tidak bisa membantu, kita juga punya urusan misalkan ya, atau di luar waktu yang bisa kita atur ya, mungkin akan kecewa ketika kita tidak hadir sebagai teman atau sahabat di samping kita ya. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Ya saja di sini guru piket ya, pasukan ya. Tadi ditanya sama Pak kalau melihat anak yang kesiangan terus menggunakan sepatu yang tidak berwarna seperti aturan sekolah, ada apa tadi? Dengan apa menindaklanjutinya? Yang Mensita sepatu itu juga ya, tidak menimbulkan dampak yang apa? Ya, harusnya dampaknya positif, tapi malah jadi negatif. Iya. Berkaitan dengan sanksi atau konsekuensi yang sifatnya jangka pendek, tidak jangka pendek. Yang terakhir ini manajer, dari kata-katanya udah wah gitu ya. Pada posisi manajer di sini, ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi nanti murid sendiri yang akan menemukan solusi atas permasalahannya yang datang dari dalam diri sendiri berdasarkan kesadarannya, bukan atas dasar paksaan. Allah prosesnya kalau lastingnya akan menerap dan berkepanjangan tertanam dalam setiap diri siswa itu. Seorang manajer akan berkata di sini apa yang kita yakini. Tapi kembali ke keyakinan kelas, barusan tadi dibahas oleh Pak Komarudin. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, pasti kamu atau siswa di sini akan bersedia memperbaikinya dengan penuh kesadaran berdasarkan inisiatifnya sendiri. Iya. Gitu kan ya, Ibu ya? Iya, betul. Dilanjutkan dari kelima posisi kontrol guru ini, menurut Bapak Ibu yang paling baik yang mana? Ya, Bu ini Manajer tentu aja. manajer. Nah, sekarang
Kita sudah ada di posisi yang mana? Kita sudah ada di posisi yang mana, Bapak Ibu? Apa nih belum pikir? Apakah baru ada di sebatas penghukum? Apakah di membuat rasa bersalah? Ya, atau teman? Ya, Sepertinya. jadi angka baiknya kalau kita semua bisa menjadi seorang manajer di sekolah. Nggak apa-apa kalau dia kan nggak jadi manajer di kantor-kantor. Ya nggak apa-apa. Ini ya kita bisa menjadi manajer yang minimal di kelas kita, gitu kan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir mengimplementasikan sedikit restitusi. Tadi sudah dibahas oleh Pak Irna, bisa juga ya. Saya sedikit saja hanya menambahkan lebih ke pengimplementasian. Tahapannya tadi validasi tindak menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan ini sudah dibahas ya. Saya ulangi sedikit. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita lihat tahapan awal. Di sini ada menstabilkan identitas. Bila mana misalkan kita lagi di sekolah, kebetulan kita jam pertama, atau kita kebetulan guru piket, ada siswa yang siang. Bagaimana kita harus mensikapinya? Apakah kamu kok kesiangan, kamu langsung? Apakah seperti itu? Tidak. Ya, kita bisa bertanya secara baik-baik. Kenapa aku kesiangan? Kan ya. Lalu kita balas lagi dengan berbuat kesalahan itu wajar. Itu hal yang manusiawi. Bapak juga dulu pernah buat kesalahan, gitu ya. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan kedepannya bisa lebih baik. Aja. Jangan langsung disalahkan begitu ya. Lalu kita ke tahap validasi tindakan, gitu ya. Kita tanya, kamu kesiangan pasti punya alasan. Kenapa kamu kesiangan? Ya. Apa Pak Komar nyuci piring dulu? Oh, nyuci piring. Kan kita nggak tahu kenapa kesiangan. Ya, apakah nyuci piring dulu? Ya. Apakah iya, apakah misalkan banyak di jalan pesta, banyak hal yang bisa menyebabkan situasi datang terlambat. Kita tanya dulu ya, apa yang menyebabkan kamu bisa terlambat? Misalnya setelah itu, kalau misalkan dulu ya, pernah ada siswa yang kesiangan, saya tanya, kenapa kesiangan? Begadang Pak. Begadang aku ngapain aja? Main game Pak. Oh, saya tanya lagi, apakah begadang sambil main game itu suatu perbuatan yang baik? Jawabannya, bukan saya yang menjawab tidak, tapi siswa saya begitu. Iya. Terus saya balik tanya lagi, apakah datang ke sekolah itu perbuatan baik? Anaknya sendiri bilang, Lalu saya tanya lagi, keyakinan Pak, apa yang kamu langgar? Disiplin Pak. Nah, saya tanya lagi, apakah kamu bersedia untuk lebih baik ke depan? Bersedia. Nah, jadi kan seperti itu tahapan. Ya, jadi bukan kita yang menemukan solusi dalam penyelesaian kasus tadi, tapi penyelesaian timbul dari dalam diri kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan video penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Baik, kita lihat dulu sebentar ya. Jangan-jangan saya ada di depan di video. Tanyakan minta bantuannya. Ini penanganan
penanganan kasus dengan menggunakan segitiga resiprus. Oh ya, silakan. Kasih yang ini ya. Ibu. Mohon izin duduk ya Bapak Ibu. Silakan. Itu yang belakang boleh maju ke depan. Iya. Ya. Tindakan terlambat ke sekolah itu tentu salah bukan satu hal. Baik, dapat berbuat kesalahan itu manusiawi ya. Satu orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan memperbaikinya agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Baik, dapat mari kita sama-sama mencari solusinya ya. Depan sering datang terlambat ke sekolah, pasti ada alasan. Pasti yang membuat Depan datang ke sekolah Depan terlambat sebagai kesempatan karena Depan sering begadang, makanya dan Depan jadi Depan pulang tidur. Menurut Depan datang terlambat ke sekolah itu perbuatannya baik atau bukan? Tidak baik. Kamu tahu ya dengan kelas yang sudah bagaimana nggak? Apa disiplin, menurut saya disiplin penting atau tidak? Tidak, disiplin itu pentingnya menemukan yang ini bisa menghargai diri sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Ya Pak, akan bisa masih baik pagi juga sudah maaf suatu dan berfungsi yang baru saya kasih itu berbanyak baik ya Pak, kami sudah menemukan solusinya. Pak sudah bersama dengan orang tua Pak dan depannya Pak tidak ada perlambatan di depannya depan terima kasih ke depan sudah menemukan ini ya depannya jangan perkenalkan lagi enggak silakan kembali di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Mulyana dari kelas 1 SMA Negeri 1 Jasingan. Terima kasih kepada Bapak Abdul Syukur sebagai wali kelas saya. Saya senang diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan dan saya tidak akan mengulanginya lagi agar saya tidak datang terlambat. Pak, jadi baru selesai olahraga, iya Pak, oh iya sih, hari sampai terbuka, katanya Rizky, Assalamualaikum, iya Pak, benar, kata Eko, itu kata Eko sampai pukul kita Pak, Bapak nama Budi ya, kalau bisa sekarang, apa yang akan melakukan kepada Eko? Jadi bagaimana pas berat menjadi kalau itu marah sampai membuat menjadi
Depok itu tindakan itu menghargai dan menghormati kesalahan ya itu ya kita harus menghargai menghormati dan benar dengan lagi kita baik nah mungkin dia akan menyelesaikan kesalahan ini akan bersedia apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Saya melakukan ini bersama dan Baru jajan juga. iya kalau ada Baik, Bapak Ibu, penayangan video mengenai penyelesaian kasus dengan ketiga restitusi sudah dilakukan. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, untuk pemaparan mengenai budaya positif hari ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan dari hasil pemaparan diskriminasi budaya positif ini dapat lebih menumbuhkan semangat terus mengembangkan budaya positif dan bisa itu. Kata saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kamu nggak kenapa dipanggil ke sini? Dia sekolah pas Rabu. Nah, sekolah pas Rabu aja. Selasa juga. Selasa juga. Hari-hari lain ada nggak? Enggak. Yakin? Selasa, Selasa sama Rabu dong. Selasa sama Rabu. Untuk minggu ini ya? Ya. Kalau untuk minggu-minggu yang sebelumnya? Kamis kan. Kamis. Bulan-bulan sebelumnya? Itu pas waktu semester satu kan. Semester 1? Yang bolos semua. Oh, bolos mulu. Semester 2 di mana? Paling Kamis sama semester doang. Semester 2. Oh gitu, jadi ada hari tertentu ya kamu nggak masuk sekolah ya? Iya, tentu. Kan waktu itu nggak punya baju olahraga. Terus? Sama kalau Kamis pramukanya kecil. Gitu. Emang orang tua belum beliin? Udah sekarang mah. Sekarang udah. Jadi selama nggak punya baju olahraga sama baju pramuka, Rapi nggak masuk? Iya. Sayang banget ya. Terus kamu tahu nggak akibatnya kalau nggak masuk itu? Pelajaran tinggalan. Tinggalan terus selain itu? Absen. Terus? Nilai gitu. Nilai nggak menilai? Dan dari Selasa kan naik yang sebelum. Kamu lupa nggak pelajaran apa aja di hari Selasa dan Rabu? Selasa PJOK, Pak Bustanul. Pak Bustanul ngajar apa?
Sosiologi. Bu Inggris, Ngajar apa? geografi. Geografi. Alhamdulillah ya, hafalnya nama gurunya ya. Hebat. Terus suka ketemu sama Ibu Dede enggak? Waktu itu pas kami ketemu. Iya. Berdasarkan informasi yang saya dapat, Ibu Dede belum pernah ketemu kamu loh di semester 2. Ih, waktu itu sekali Miss pas sekolah di ini kelas ini. Oh iya, Ya. baru minggu-minggu ini ya? Ya. Iya, pas pindah kelas. Ya, Itu pas sudah punya Baju. baju. Sebelumnya? belum Nah, benar berarti informasi yang dari Ibu Dede ya? Benar. Bahwa kamu jarang masuk Kamis. jarang masuk di hari Kamis. Kamis. Terus kalau untuk mengejar kekurangan kamu di dalam pelajaran, Bu Dede itu ngajar apa sih? Kayak isi lagi Miss kayak tumbuhan-tumbuhan gitu. Kayak tumbuh-tumbuhan gitu. Kira-kira pelajaran apa tuh yang kaitannya dengan tumbuhan? Lupa Miss. Lupa. Biologi. Oh, iya, biologi. Ya. Bu Dede ngajar Biologi. biologi. Nah, untuk mengejar kekurangan kamu gitu dalam pelajaran biologi dan pelajaran olahraga yang kamu bilang nggak punya baju olahraga tuh ya, sama pelajaran lain di hari Selasa dan Kamis, apa yang kamu akan lakukan? Paling minta dulu ke soal tugas-tugas dicatat lalu kan langsung ke guru minta nilai ke guru. Gitu. Itu kan lumayan. 1 semester loh, hampir 1 semester loh. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei baru punya baju ya? Ya iya. Mei baru punya baju. 4 bulanan. Iya. Tapi udah menghubungi Bu Dede, Pak Busnanul dan guru-guru lain belum? Belum. Kontak aja punya Miss. Kontaknya nggak punya. Tapi tahu kan posisi duduk di mana? Di kantor. Di kantor. Enggak sih. Nggak tahu. Ya. Oh, berarti udah ada usaha belum? Belum. Belum ada usaha. Nah, kalau untuk seperti itu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya Miss ketemu sama guru dulu seperti mereka. Bu Dede sama Busan Begitu. Mau apa? nanti pelajaran lah. Pelajaran. Kira-kira benar efektif nggak tuh yang tadi kamu sudah sampaikan ke saya? Sama Serius. kalau Terus solusinya kayak kemarin tuh nggak punya baju ya. Kan tadi kamu bilang mau nanya-nanyain tugas gitu. Kamu yakin nggak guru yang bersangkutan mau? nggak mau Nggak mau mungkin. Udah dicoba belum? Belum. kalau Mau kapan cobanya? Kamis masuk. Kenapa nunggu Kamis? Kalau sekarang kan ini ya takut sibuk gini. Oh gitu. Kan kamu nggak pernah tahu kalau belum pernah nyoba. Iya. Gitu. Coba aja dulu ya ke kantor, tanya, ajakin ngomong gitu kan, biar nanti masalahnya selesai. Karena ini Rafli lumayan loh, sampai ya tadi kalimatnya Ibu Dede nggak pernah ketemu sama Rafli dalam 1 semester, luar biasa ya, gitu. Untuk mengejar tugas-tugas berapa dulu itu? Selasa sama Rabu. 1 hari berapa mata pelajaran ya? 4 mata Kalau saya pelajaran. 4 sama Kamis 4. Selasa 4, Kamis 4. Berarti Kalau saya sih udah Miss, cuman hari Kamisnya dong Bu Dede sama Bu Sunda itu guru Sunda Miss. siapa guru Sunda? Bu Iis. Bu Iis. Kalau nggak salah Ada namanya Bu Iis ya di sekolah kita ya? yang orang saya itu. Yang orang saya itu namanya Bu Iis ya. Kamu tuh pakai nasi kuning loh dia ibunya waktu bikin nama. Bu Iis. Makanya lupa namanya. Cek namanya ibu namanya Bu Iis bukan. Lupa Miss. Jangan ganti-ganti nama orang ya. Iya. Bagus. Itu namanya Bu Eis ya, Bu Eis. Bu Eis Sulastri ya. Gitu. Kalau kan memang udah punya solusi, langsung eksekusi. Kalau kata Bu Iis mah suruh masuk, cuma waktu pas masuk sama Bu Iis langsung apa sih penilaian kayak nyanyi gitu kan. Penilaiannya nih. Iya. Untuk tugas-tugas yang lainnya
Ada nggak? Belum ada dari Bu Oisnya. Boys nyanyi sama ulama kalau Udah berapa nilai yang masuk kira-kira? dua apa gitu. Dua. Ah, dua. Catatan gitu? Ada catatan di rumah Udah. Kamu nyatet? masih sekolah sih ya cuma sampai beres. Belum sampai beres. Enggak, kalau enggak kan berarti udah nggak ada niat tuh. Berarti belum ya. Ya, itu untuk Bu Eis. Pak Bustanul? Belum. Belum. Berarti yang baru kamu hubungi Bu Eis doang ya? Waktu pas ketemu pas pelajaran sih, pas pelajaran waktu hari Kamis. Sama Bu Eis. Nah, berarti cuma guru-guru yang lain belum? Termasuk dengan Ibu Dede pun. Belum. Nah sekarang kan nih kamu lihat kita kan lagi ada persiapan untuk acara besok ya. Alangkah baiknya kamu yang tadi rencana kamu, solusi yang tadi kamu sendiri mau ajukan, silakan. Sebenarnya kan dari 2 minggu yang lalu saya pengennya kamu seperti itu, kamu sama Bu Dede gitu bicarakan. Nggak hanya Bu Dede ya, dengan guru yang lainnya pun seperti itu. Tapi kan akhirnya kamu nggak datang ke kantor. Bener gak? Iya kan? Kenapa? Sama si Iqbal. Iya sama Iqbal, kamu sama Iqbal ya sama dua-duanya nggak datang gitu kan? Iqbal enggak, kamu enggak, sampai akhirnya menguap seperti ya begitu aja gitu. Saya bukannya tidak mau memfollow up, tapi itikat baiknya kamu itu belum terlihat gitu. Udah dikasih kamu sendiri, iya Bu, ntar saya ketemu sama Bu Dede. Mau kapan? Istirahat Bu. Saya tunggu istirahat. Ada istirahat 1, istirahat 2 sampai pulang. Enggak juga. Ayo. Malu-malu nih. Malu-malu. Pakai helm kalau biar nggak malu. Biar mukanya nggak kelihatan. Ya. Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang makanya nggak usah ada waktu. Mumpung kita pembelajaran juga sedang belajar di luar ya kan, kita kan di sini juga belajar ya, bukan berarti bebas belajar bikin stand gitu kan, bikin apa ngerapi-rapiin gitu kan termasuk dalam pembelajaran juga. Jadi jangan sampai ada kalimat nggak belajar di sekolah. Belajar, siapa bilang nggak belajar ya kan? Ya nggak belajar itu yang ngobrol, yang nongkrong di belakangnya ya. Kalau selama kamu ikutan pembuatan stand itu ya pasti kamu belajar gitu. Nah, mumpung seperti itu, tadi solusi yang tadi mau kamu sampaikan atau yang kamu mau tawarkan, ini kan berarti kamu menawarkan ke Bu Dede ya, Bu boleh nggak? Gitu kan seperti itu kan? Gitu. Nah itu boleh nih saat ini, karena kan guru banyak kumpul di kantor. Besar kemungkinan kamu bisa ketemu semua guru hari ini, selesai masalah kamu. Ya nggak? Terus gimana? Maunya? Maunya mah bisa dulu buat ketemu Bu Dede. Oh, persiapannya apa? Ngomong kata-kata Nggak usah nggak dipersiapkan seperti itulah. Toh kita bukan lagi bermain drama ya kan? Ya tinggal datang aja gitu. Bu, mohon maaf, saya kemarin nggak bisa masuk. Ceritain aja sejujurnya. udah waktu itu udah cerita sama Bu Dede. Oh udah cerita? Ya berarti udah dong. Terus apa kata Bu Dede? Emang nggak punya ini baju lagi, enggak bukan punya segini nih, Gitu. badan yang gedean Oh badannya yang kegedean ya, bukan bajunya kekecilan. Berarti kamu jujur kalau badannya kegedean. Berarti kamu tumbuh, membesar. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, berarti udah selesai sama Bu Dede. Dengan Pak Busanul? Belum. Sama Bu Ning Eis? udah sih tinggal maksudnya tinggal remedial nyanyi doang. Itu Bu Eis. Bu Eis mah guru bahasa Sunda. Bu Ning Eis guru geografi. Enggak sih, Nggak ada. Belum. nyatut Bu Neng ini mah banyak ada catatan. Udah bicara belum? Belum Nah, bicara sebenarnya. bicarakan dulu. Jadi setiap ada masalah, kita nggak bisa langsung eksekusi atau kita melakukan sesuai yang kita inginkan, nggak bisa. Ya kan? Iya. Iya, kalau Bu Ning Eisnya mau. Kalau enggak, gimana? Ya kan? Iya, kamu harus bicara dulu, Bu. Ceritakan. Sama kata Bustami seperti itu. Saya hanya bisa memantau kamu nih, perkembangan kamu dari yang minggu kemarin, ya kan?
Kayak tadi kamu bilang Bu Dede udah, oh berarti udah berkembang, kamu udah mulai ada pembicaraan dengan beberapa guru, sama Bu Eis sudah, ya kan? Siapa lagi yang udah? Pak Reka udah belum? Mereka mah udah sih, udah ketemu, maksudnya belum, tapi belum ngomong, kayak tanyain mereka nya. Iya. Jadi harus kamu bicarakan dengan pihak-pihak terkait yang kaitannya dengan masalah kamu. Iya. Iya. 4 mata pelajaran di hari Selasa, 4 mata pelajaran di hari Kamis, gitu. Nah, tugas saya di sini hanya memantau perkembangan kamu. Bener nggak kamu nih sudah bicara ke Bu Dede? Tinggal saya cross check nih ntar nih. Yang tadi kamu bicarakan ya kan, yang tadi kamu ngomong bener nggak nih? Tinggal Bu, tadi emang Pak Rafli sudah bicara bahwa udah bicara dengan Ibu mengenai pembelajaran di kelas, gitu. Sama Bu Dede bicara cuma di kelas, bukan Bu Dede nyain ya maksud. Tapi kenapa bajunya kecil Bu segini? Ayo, ya mau di kelas mau di mana, tapi Pas kan belajar itu. iya nggak apa-apa. Iya, itu kan nggak mesti kita datang ke kantor. Kita ketemu di misalnya di Selasar atau ketemu di lobi gitu kan. Oh, Bu, maaf Bu, itu kita nggak mesti lah, nggak mesti kita ketemu di kantor menghadap gitu, nggak mesti. Bisa gitu di tempat yang relax, tempat yang nyantai gitu, boleh gitu. Yang penting ada itikat baik kamu bahwa kamu ingin masalah ini selesai gitu. Jangan sampai nanti maaf ya kalau sampai nggak naik gimana? Ih, sayang banget udah bulan Juni ujian. Terus kepleset cuma gara-gara nggak punya baju olahraga sama baju pramuka. Rugi banget kan? Iya, alasannya jadi sangat apa ya? Terlalu sederhana menurut saya. Padahal kalau baju olahraga itu bisa aja kan kamu pakai baju olahraga waktu SMP atau pakai punya yang sudah lulus. Buru-buru Bu, nggak muat semua yang punya saudara-saudara lulusan. Ada yang lulus di sini. Nggak muat Bu. Emang nggak ada yang seukuran kamu? Nggak ada Bu, cuman ada sih, cuman sekolahnya di jauh, lulusan jauh. Oh gitu, lulusannya nggak apa-apa, lulusan jauh juga. Kadang-kadang warnanya ya, Ya warnanya motifnya beda ya. Sama ada motifnya SMK Pandu itu. Oh, SMK. Oh, sekolah lain. Iya. Bukan sekolah kita. Oh gitu. Ada yang sukren Ya janganlah gitu jangan. doang. Oh, dikira tuh misalnya kan kayak sekarang kan warna kuning. Iya. Beberapa tahun yang lalu kan ada tuh warna biru gitu. Pikir saya dari warna gitu. Enggak, Bu. Oh, enggak, beda sekolah. Beda sekolah. Ya, janganlah. Tapi kalau kamu punya yang baju SMP agak besar atau punya saudara, yang penting mah baju olahraga aja atau celana olahraga, nggak akan terlalu dipermasalahkan saya rasa. Tinggal kamu bicara ke guru olahraganya bahwa Pak maaf saya belum bisa beli baju olahraga, itu bisa. Ada kamu ngorbanin itu, terus di rumah ngapain? Kayak apa ini? Bantu-bantu ibu kan kali ini nyuci, pengen jagain adik-adik. Emang ada berapa? 2. Ada 2. Yang masih kecil satu, yang SD. Yang kecil umur berapa tahun? Kayak 3 tahunan Bu, masih 3 tahunan. Oh, berarti kamu punya jiwa positif yang baik, yaitu membantu orang tua. Siapa bilang kamu ini apa tidak punya sisi positif? Sisi positifnya banyak, ya kan? Nah, diantaranya tadi suka membantu orang tua. Terus kembangkan sifat-sifat positif yang ada di dalam diri kamu. Kayak ini kan kamu orangnya kalau ditangkap kamu orangnya jujur ya. Ya terlepas dari waktu pertemuan kita pertama di BK, kamu pernah ya bohong sama saya sekali gitu kan, tapi akhirnya karena emang sifat asli kamu jujur ya keluar gitu kan. Terus kembangkan sifat-sifat positif yang ada di diri kamu. Jangan sampai sekolah 3 tahun tapi nggak ada perkembangan yang menuju kebaikan gitu. Ya itu kan rugi waktu, tenaga, dan saya menghargai apa-apa. Makanya saya kalau yang di dalam kelas saya suka bilang, oh Rafli tuh udah banyak perkembangannya, atau Mafin banyak perkembangannya, karena saya merasa itu adalah suatu pembelajaran yang berhasil lah ya dari kamu yang kemarin luar biasa ya di semester 1. Iya, gimana menurut kamu dari semester 1 ke semester 2 perkembangan kamu? Kamu sendirilah yang ini coba. Alhamdulillah, cuman ada mesti ada nggak masuk di semester 2. Iya, ya nggak langsung ini ya, nggak langsung instan berubah ya.
gitu. Tapi pihak orang tua, bapak apa sih kerjaannya? Kayak narik-narik gitu Bu. Narik apa? Yang ojek gitu. Oh, ojek. Ojek di pasar apa di Jasik? Enggak, ada yang di chat misalnya di WA. Oh gitu. Ibu? Ibu mah apa ini? Kalau nggak jualan, udah di cuman masak di rumah sih kayak orang rumah. Oh gitu. Jadi hari-harian banyaknya dari bapak ya? Iya. Ibu dagangnya dagang apa? Kayak bubur sumsum, kayak bubur ketan. Tapi tiap hari dagangnya? Enggak, semaunya aja kalau mau jualan, kalau enggak. Oh, jadi enggak ini ya? Kalau enggak nutup. pesenan, ada pesenan. Oh, pesanan. Suka bantu di rumah? Suka boleh bantu kayak nyuci bubur sumsum itu. Oh, hebat ya. Lama-lama kamu bisa jadi Rafli tukang bubur naik haji. Ya gitu aja, Pli. Maksudnya tiap orang punya segi positif, terus kembangin aja. Jangan sampai kamu yang kejadian-kejadian di semester 1 keulang lagi dengan alasan yang berbeda gitu. Padahal intinya sama, yaitu apa? Nggak masuk sekolah. Nah, itu Ya itu apa? kayak baju masuk sekolah tuh kayak uang ya, minimal Uang. Selain dari baju dan seragam tadi, uang. Iya. Emang butuh banget ya? Enggak sih, ya butuh banget. Nggak butuh banget. Kalau nggak butuh banget bisa dong tanpa uang bisa apa ke sekolah harusnya. Hah? Kalau uang mah kadang dianterin pas istirahat 2 kali Miss. Berapa sehari dikasihnya? 20. Wih, gede loh 20.000. Terus beli apa aja? Ya beli pakai gitu. Terus? Ya beli jajan-jajan di kantin. Tapi udah sarapan di rumah? Udah. Bubur juga? Enggak. Kirain. Gorengan. Gorengan sama nasi. Iya. Gitu ya. Jadi langsung nih kalau bisa mah datang ke kantor, ketemu sama beberapa guru yang tadi kamu mau ketemu dan mau selesaikan. Jangan sampai sebentar lagi ujian, begitu direkap nilai kamu kosong, begitu udah orang-orang pada istirahat mau bagi rapot, kamu malah kejar-kejaran ngejar nilai. Ya, mumpung waktunya masih agak senggang, masih ada waktu, silakan kamu komunikasikan apa yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu mau nawarkan yang tadi solusi dari kamu, silakan Bu, bagaimana gitu. Kalau saya yang tadi gimana solusinya tadi? Minta maaf sama Terus kasih tugas sih, tugas-tugas yang belum dikerjakan. Terus Iya dah. itu oke. Nah silakan nanti kamu komunikasikan mulai dari hari ini loh. Ya, mulai hari ini kamu tinggal izin aja sama teman-teman yang ada di lapangan bahwa kamu mau menyelesaikan masalah kamu yang tertunda kemarin, harusnya minggu kemarin ya. Selesai, nyatanya enggak juga. Silakan kamu obrolin. Nanti tinggal saya pantau untuk keberhasilannya. Apakah benar sudah kamu laksanakan? Saya tinggal tanya lagi, cek lagi ke guru yang bersangkutan supaya nanti begitu udah ujian kamu udah nggak pusing lagi mikir-mikirin tugas yang belum selesai. Ya, gitu aja ya. Ini tujuan kamu dipanggil ke kantor BK ini seperti ini. Tidak ada menyalahkan bahwa kamu tuh salah gitu. Ya, tapi kamu sadar kan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Ya, dan upaya yang mau kamu lakukan adalah tadi apa? Ya, itu ya. Masalahnya kamu sendiri yang mengidentifikasi, solusinya kamu sendiri yang mau menyelesaikan. Tinggal saya memantau dari luar, apakah kamu sudah melaksanakan itu semua atau tidak. Mulai dari hari ini. Udah ya, terima kasih. Silakan kamu selesaikan hari ini dengan yang ada di kantor. Nggak mesti juga kamu misalnya
kamu nggak nyaman ngobrol di kantor, Pak bisa nggak ngobrol sama Bapak sebentar di luar tamunya Pak? Kalau kamu nggak nyaman di kantor ya, karena ntar di kantor banyak orang ya, boleh nggak Pak grogi misalnya gitu ya, kamu bisa izin Pak, bisa nggak Pak ngobrol di luar sebentar? Oh kenapa misalnya? Ya ada yang mau saya omongin sama Bapak gitu. Tinggal kamu bicara di mana ada etikat baik dan juga nilai-nilai positif yang ingin kamu utarakan, pasti responnya juga baik sih menurut saya gitu. Miss, tapi kalau sama Bu yang sambutan mah sama Bu Dede sama Bu ini doang Miss. Yang udah Yang sama Bu Dede yang nanyain Kardi mah sama Pak Bustalum mah enggak. iya, walaupun enggak, nanti di akhirnya kamu akan ditagih nilai-nilai yang belum masuk, paham nggak? Cuman tulisan Pak Bustalum mah ada. Tulisannya ada. Ada di rumah di tas yang sebelah. Oh gitu. Ada tugas yang udah masuk belum? Belum Karena kamu bisa paham tuh. sekali. Nah, itu kan kayak Pak Busnano nggak dapet tuh ini. Misalnya kayak saya nih, anak 10-9 ngumpulin tote bag kemarin gitu kan. Otomatis kan saya masukin ke buku nilai. Begitu udah selesai kan dikembalikan misalnya. Seperti itu kan. Nah, ketika kamu nggak ngumpulin, kamu belum ngumpulin kan? Ini mah belum digambar. Makanya saya tahu gitu kan. Tandanya mah ada, cuma Iya. belum digambar. Apakah saya harus ngambil ke rumah kamu untuk supaya kamu dapat nilai? Kan nggak mungkin gitu. Makanya kamunya yang datang ke guru, ya kan? Iya. Malah cantiknya jelek, belum di warna itu ngacak. Oh, saya nggak pernah bilang jelek atau gimana, kamu sendiri yang menilai, ya kan? Iya. Ya tinggal gimana kamu butuh nilai atau tidak. Kalau butuh nilai, kumpulkan. Kalau tidak ya nanti pasti ditagih-tagih ya, gitu. Ya, bisa? Ya, terima kasih. Saya catat loh, beneran loh. Untuk saat ini mah Iya Miss. serius. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Makasih ya Miss. Ya. Alhamdulillah saya sudah tahu masalah saya dan saya akan memperbaiki masalah saya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri. Yang tadi dilihat. Ya, Fitri tahu kenapa dipanggil ke BK? Apa? Kamu beli tugas. Berapa guru? Nggak tahu. Nggak tahunya karena emang kamu nggak tahu tugas-tugas apa aja atau emang kamunya nggak nyimak ada tugas yang harus dikumpulkan? Karena gak nyimak. Karena nggak nyimak, gitu. Oh. Kira-kira yang seingat kamu pelajaran apa tuh yang kamu belum ngumpulin? Lupa lagi. Bagaimana dengan pelajaran PKWU? Udah ngumpulin tote bag? Belum. Berarti kamu belum ngumpulin tugas ya dengan saya ya? Ya. Ada catatan? Udah ngumpulin? Belum juga. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa guru bahwa kamu nggak ngumpulin beberapa pelajaran. Ya, dan tugas, beberapa tugas dari beberapa macam pelajaran gitu. Apa benar? Benar. Seingat kamu, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas-tugas itu? Bukunya pada hilang. Bukunya pada hilang. Kenapa bisa pada hilang ya? Gak tahu Bu. Ya, itu tasnya dipakai sama kakak. Terus pada hilang. Gak tahu nyimpennya di mana, lupa. Emang kakak nggak punya tas? Punya, cuman kalau lagi kotor itu terus pakai yang biasanya. Setiap saat kakaknya pakai tas kamu. Enggak cuma sekali. Jadi langsung pada hilang. Berarti saat itu doang dong harusnya. Kalau misalnya minjemnya cuma saat itu, berarti tugasnya cuma saat itu doang ya. Benar gak? Tapi ternyata banyak juga tugas yang belum dikumpulkan.
Apa tuh kira-kira faktornya selain dari tasnya dipinjam? Emang nggak ngerjain? Apa yang menjadi penyebabnya? Males. Jadi intinya males. Berarti itu datangnya dari mana ya? Sifat males itu dari diri sendiri. Berarti kamu sudah mampu yang mengidentifikasi bahwa masalah itu datangnya dari diri sendiri. Ada nggak niatan kamu untuk memperbaiki? Ada, ya. Nah, dengan males itu berarti itu sifat yang baik, yang positif atau yang negatif? Iya kan, kamu banyak nih tugas-tugas yang belum dikumpulin, ya kan? Tadi kamu bilang itu sifat yang negatif karena kamu males gitu. Terus ada nggak yang solusi dari diri kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah ini? Ngerjain tugasnya. Berarti harus dikerjain, mengurangi rasa malas, mengurangi rasa malas ya. Jadi gini, maksudnya kan kamu udah mengidentifikasi masalah yang kamu miliki, ya kan? Terus kamu juga udah memvalidasi, ya kita berdua udah memvalidasi bahwa ini bukan sesuatu yang baik. Atau dengan kata lain ini negatif kan? Ya, setelah ini tindak lanjutnya, setelah kamu mengerjakan atau kamu dibalik dulu, hubungi dulu gurunya. Iya, gimana nih? Nanya dulu baru ngerjain. Nanya dulu baru ngerjain, gitu. Kapan kira-kira? Sekarang juga bisa. Sekarang juga bisa. Nah, Iya, ini hari Rabu. hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Kata kamu? Soalnya Hah? banyak ini Banyak tugas? Iya, tugas apa sih sekarang? panen karya. Panen karya. Gimana? Enaknya? Hari Rabu aja. Hari Rabu. Oke, nggak jadi masalah. Sebenarnya apa sih Krik yang membuat kamu kesinian ya? Kesinian kan saya lihat kamu bilang nggak enak badan, ya kan? Terus ya jarang masuk sih enggak ya, cuma banyak izinnya. Ya. Apa sih Krik? Pas hari apa ya? Iya. Hari Rabu. Iya. Itu masih. Kalau Kamis mah libur Pak. Oh iya. Kalau Rabu itu izinnya Bu. Iya. Ya izin ke acara keluarga. Ada acara keluarga. Senin, Selasa Itu masuk. masuk ya. Oke. Yang sebelumnya tuh yang mama kamu sampai foto kamu lagi tiduran sakit, nggak enak badan, itu beneran nggak enak badan? Iya Bu. Apa sih yang membuat kamu jadi sering nggak enak badan gitu? Tahu. Mungkin telat makan gitu. Telat makan, terus Terus itu telat makan. nggak begadang nggak? Iya. Serius? Kadang paling jam 1. Oh jam 1 itu begadang nggak sih? Kadang Begadang. Ngapain itu? main HP. Main HP? Apaan yang dimainin apa tuh? IG mereka. IG, WA, nggak main itu online? Enggak Bu. Kecuali kalau nongkrong. Kalau nongkrong baru? Kayak Sekarang udah jarang? jalan. Udah jarang. Saya juga dapat informasinya dari mama ya. Terus sampai mama bilang, aduh nggak enak nih Bu, ngechat ibu. Ya berarti dari semester 1 kesimpulannya gimana? Dari semester 1 ke semester 2 perkembangan yang sudah terjadi pada diri kamu ini gimana? Ada sih, tapi sedikit doang. Ada sedikit. Kamu sendiri ya yang mengidentifikasi ya. Ada sedikit. Apa itu yang berubah? Dari segi apa? Dari segi kehadiran. Kehadiran, ya betul sekali. Terus apa lagi? Kerja kelompok? Suka juga kalau beda. Suka. Oke, berarti kan banyak nih nilai positif yang bisa kamu gali di dalam diri kamu sendiri, ya kan? Terus kembangkan itu. Jangan sampai
yang negatif lebih banyak atau lebih mendominasi diri kamu sendiri. Ya, oke, saya dapat informasi dari ibu. Wah, Fikri itu sekarang alhamdulillah, saya senang karena sekarang dia rajin sekolahnya, nggak masuknya cuma emang benar-benar karena sakit gitu. Itu satu peningkatan. Ya, oke. Solusi yang tadi kamu mau tawarkan, kapan yang mau dieksekusi? Hari Rabu. Hari Rabu. Berarti kita sepakati ya. Ini kesepakatan kita berdua bahwa kamu akan ngerjain tugas, terus bilang ke guru-guru yang mana? Yang belum dikerjain. Belum dikerjain? Tugas-tugasnya. Oh, jadi kalau menurut kamu itu udah solusi terbaik, ada nggak solusi alternatif? Misalnya kata mereka kan ada ya nilai yang praktek ya, ikut nggak kemarin olahraga? Ikut. Renang. Udah 2 kali atau 1 kali sih? Udah 2 kali ya? Yang pertama di yang pertama nggak di Lembah Hijau. Yang pertama di mana? RCB. Yang kedua di Lembah Hijau. Ikut dua-duanya. Pas semester 1 ya. Ini semester 2 dua-dua. Semester 2. Yang kemarin ikut ya di RCB. Yang di Lembah Hijau kan belum. Oh belum ya? Oh belum. Oh gitu ya, yang di semester 2 ya itu semester 1 itu ya. Oke. Oh ikut ya, jadi udah nggak ada masalah sama Pak Rekam ya. Dengan pelajaran lain, Pak Bustanul catatan, karena Pak Bustanul banyaknya catatan ya. Udah selesai catatannya? Udah. Berarti udah tinggal menyelesaikan ke Bu Dede ya. Ya ke Bu Dede. Terus? Buneng Eis, Buneng Eis, terus sama siapa nih yang di depan kamu? Aduh, kalau mau, iya ya. Jadi walaupun misalnya guru itu tidak meminta, ayo kumpulin tugas gitu, nggak perlu lah sampai digituin, kan kita udah dewasa ya, nggak perlu kayak anak SD yang gitu, ayo kumpulin gitu, nggak perlu lah. Begitu udah selesai ya harusnya kamu yang nanya, Bu kalau udah selesai boleh kumpulin nggak gitu, terus kumpulinnya di mana. Jadi nggak perlu juga guru yang minta nilai, yang butuh nilai siapa? Kitanya siapa? Diri sendiri. Fikri ya yang butuh kan? Ya. Guru butuh enggak? Enggak. Maka karena itu suatu kebutuhan bagi kamu, seharusnya ngerjain. Terus udah dikerjain? Dikumpulin percuma, dikerjain doang nggak dikumpulin mah. Kayak tadi Rapli, udah sih Miss dikerjain, tapi adanya di rumah. Kan saya nggak mungkin datang ke rumahnya, ya kan? Gitu. Dikerjakan dan dikumpulin atau dikumpulkan ke ya. Bisakah kesepakatan ini kita laksanakan bersama? Bisa. Ya. Nanti kalau kamu nggak bisa melaksanakannya apa nih ininya? Ibaratnya sesuatu yang akan kamu lakukan atau bukan punishment ya, bukan hukuman ya. Kalau kamu nggak melaksanakannya apa nih yang akan terjadi? Nggak naik kelas. Kamu siap nggak naik kelas? Iya Bu, kalau memang nilainya kurang. Kalau memang nilainya kurang, kamu siap nggak naik kelas? Oke, kita sepakati yang tadi. Ingat apa-apa yang sudah tadi diutarakan sudah direkam dan itu sudah menjadi sesuatu yang valid ya. Oke, terima kasih Fikri atas waktunya. Kamu bisa kembali lagi dengan aktivitas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke BK, saya jadi tahu kesalahan saya dan saya akan memperbaiki itu semua. Terima kasih.
dalam kelas, ketika teman berbicara asik dengan handphonenya sendiri gitu. Nah, di dalam momen ini, kesempatan ini, kita akan membuat keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk dari budaya positif yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Oke, sebelum kita lanjut dengan keyakinan kelas yang akan kita buat nanti, saya mau nanya nih, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ya? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Oke, itu ada keyakinan kelas. Bagaimana dengan peraturan? Ya, silakan, Bu Sik. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan mengendalikan tingkah laku sesuai dan dapat diterima. Oke, jadi ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan tadi sudah ditetapkan. Contoh, ketika kalian masuk ke dalam SMA N1 Jasinga, ada peraturan yang berlaku. Pada saat kalian mendaftar, ada PPDB beserta dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Lalu kalian tanda tangan di atas materai. Itu dengan kata lain, kalian sudah menyetujui peraturan yang dibuat oleh SMA N1 Jasinga buat 3 tahun nanti ke depan. Dan apabila kalian melanggar peraturan yang telah disepakati bersama tadi, maka ada hukuman atau konsekuensi yang akan kalian terima atau kalian dapatkan. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita akan buat bersama. Kan tadi apa diulangi lagi tadi Sheila? Keyakinan kelas adalah melibatkan seluruh siswa kelas dengan cara curah pendapat. Nah, curah pendapat. Maka kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai positif yang telah kalian yakini selama ini. Mana yang benar, mana yang salah. Maka kita akan membuat keyakinan kelas bersama dengan harapan bahwa setelah keyakinan kelas ini kita buat, kalian bisa mematuhinya. Karena kita buat bersama berdasarkan dari tadi diskusi, ya kan? Siri pendapat. Oke? Paham? Oke. Sekarang kita mau buat keyakinan kelas 10-9. Oke, ada masukan nggak untuk keyakinan kelas kita yang pertama? Ada yang mau ngasih pendapat? Tunjuk tangan. Oke, silakan maju ke depan. Oke, terima kasih. Wah, ada peraturan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat oleh Anandita ya. Yang pertama, tidak terlambat masuk kelas. Setuju tidak? Setuju. Bener nih. Yakin? Ya, oke. Karena kalian sendiri udah menyepakati, maka harapannya ini bisa diterapkan bersama. Oke, yang kedua, keyakinan kedua. Siapa yang mau ngasih masukan? Yuk, namanya pendapat gak mesti selalu dari satu orang ya. Semua orang boleh berkontribusi dalam diskusi kita ini. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Oke, ya Najwa. Malu-malu ya? Oke, gak usah malu-malu. Ini akan kita terapkan bersama loh. Jadi kamu boleh kasih keyakinan kelas sebanyak mungkin.
Oke, terima kasih Najwa. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas belajar. Bagus sekali. Karena kita kan kalau sebelum belajar, gak usah belajar deh, mau makan aja, ya dan kita baca doa. Harapannya adalah ketika kita melaksanakan aktivitas tadi, makan, belajar atau apapun itu diberkahi, ya kan? Dan kegiatan itu mendapatkan pahala atau memang sesuai dengan anjuran agama kita. Oke, yang ketiga ada lagi? Ya, silakan Zahra. Bersikap sopan santun. Terhadap siapa sopan santun? Terhadap guru. Boleh nggak dengan teman juga? Boleh. Ya, kita sopan dan santun itu tidak mesti sama orang yang usianya lebih tua dari kita. Kita kan pengen dihargai, maka kita selayaknya menghargai orang lain dulu. Oke, bagus ya ini ya, bersikap sopan dan santun. Oke, keempat ada? Ya, Usi, silakan. Tidak ada batasan untuk keyakinan kelas ya. Buat sebanyak mungkin yang menurut kamu, oh ini harus kita budayakan. Tapi harapannya setelah keyakinan kelas ini dibuat, kan ini disepakati bersama, maka kita akan menerapkannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, terima kasih, Usi. Apa? Baca coba. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Masuk ruangan juga harus mengucap salam ya. Oke. Mau itu ada guru atau tidak ada guru, karena kita kan sebagai umat muslim, ketika kita mengucapkan salam, apa? Kita pada dasarnya sedang mendoakan. Nah, harapannya itu tadi, ketika kita masuk ke dalam kelas, kita mendoakan dan nanti kita dijawab lagi salam tersebut dan kita saling mendoakan. Oke, kelima. Ada? Ya, Bintang. Melaksanakan piket kelas. Siapa yang mau pernah piket? Ayo, jujur. Iya, Bli. Memang kamu nggak pernah piket? Nah, makanya keyakinan kelas ini kita buat, ya, biar nanti kamu sadar bahwa ini adalah keyakinan kita bersama. Melaksanakan piket kelas. Apa aja yang dilakukan pada saat piket kelas itu? Menghapus papan tulis. Ya, jangan sampai kan gurunya masuk ke dalam kelas, papan tulisnya masih kotor, di lantai masih banyak sampah. Itu pasti yang dipanggil adalah, ya, siapa? Petugas piket. Karena kan ini udah disepakati melaksanakan piket. Oke, ada petugas piketnya kan tiap hari? Ya, mereka lah yang bertanggung jawab. Oke, ada yang keenam atau udah cukup? Ada yang keenam? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Cukup, tapi yang sebelah sana masih ada kayaknya, aduh, mau nambah ini. Ada yang mau menambahkan? Chelsea? Cukup? Oke, maka kita bungkus nih keyakinan kelas kita, yaitu kelas 10-9. Kita baca bersama-sama. 1. Tidak terlambat masuk kelas. 2. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan
lakukan. Oke, paham semua? Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai keyakinan kelas sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini? Tidak ada? Oke, lihat deh lantainya. Bersih nggak? Bersih. Enak nggak dipandang? Nah, itu merupakan bagian dari poin ke 5. Alhamdulillah, berarti kalian sudah melaksanakan keyakinan kelas walaupun kita baru membuatnya. Oke? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Tugas. Untuk mengakhiri kegiatan ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti ada kursus ya bersama ya antara satu laki satu perempuan. Oke. CGP angkatan 10. Tergerak, bergerak, menggerak.